fakta yang menarik. Siapa sebenarnya orang yang telah merusak Islam? Siapa sebenarnya orang yang telah merusak Islam? Adalah orang pemuka agama yang sering berceramah, yang amburadul. Itulah sedulurku. Jadi orang yang merusak agama itu bukan orang yang gembel, orang yang bego, orang yang goblok, orang yang tolol, bukan. Orang yang merusak agama yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Mereka sadar ataupun tidak sadar, itulah yang harus saya ungkap kali ini. Biar Anda semua tahu siapa orang yang merusak Islam itu. Yo, begitulah. Jadi agama Islam ini sudah dirusak oleh seorang tokoh-tokoh pengemuka agama. Dirusak, saudara. Sadar ataupun tidak sadar, mereka itu sudah katakan itu semua. Makanya saya sebagai guru, tugas saya meluruskan pada Anda semua, kalau mau saya luruskan. Jadi orang yang merusak agama Islam itu ya orang-orang yang pinter ceramah, pinter mendalil, pinter berargumentasi. Itulah orang-orang yang merusak agama. Jadi bukan orang yang bodoh, bukan orang gembel, bukan orang yang gak berpendidikan. Justru orang yang merusak agama itu adalah orang yang berpendidikan, yang mengerti dalil-dalil, apal dengan dalil-dalil, hadis-hadis. Itu yang merusak agama Islam itu. Ini fakta real ya, yang akan saya ungkap ini. Anda boleh renungkan perkataan saya ini, dan Anda boleh kaji benar apa enggak nanti yang akan saya sampaikan ini. Dulu saya udah pernah menyampaikan video ini, orang yang merusak Islam. Tapi kali ini saya ungkap lagi. Kenapa? Karena problema kehidupan, batas-batas ajaran agama itu biar jelas ya. Saya akan menjelaskan secara real kebenaran yang betul-betul benar. Ya. Saudara mungkin kenal, udah pasti kenal ini, dengan yang namanya Gus Miftah ya. Penceramah kondang ya. Di mana-mana dipanggil, penggemarnya ribuan. Itulah yang merusak ajaran agama Islam kalau kata saya. Semoga dia sadar ya, sadar
Kalau orang Islam dikasih tawasop begini, sadar dan cepet minta maaf ataupun minta ampun kepada Gusti. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau mereka tidak beriman, itu akan menggunakan emosi. Karena katakanlah merasa dijatuhkan atau gimana. Tapi kalau dia berdasarkan keyakinan agama yang kuat, dia akan menerima dan minta maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas teguran ini. Semoga kali ini didengarkan, ya, oleh Gus Miftah. Jika video saya yang kemarin itu belum didengarkan, maka mudah-mudahan ini didengarkan. Ini teguran. Karena saya meluruskan, saya sebagai guru, tugas saya meluruskan. Bukan ada faktor iri dan dengki, nggak ada. Saya. Ini real, saudaraku. Jadi begini, agama itu mengajarkan kepada kita ini agar kita ini sebagai manusia yang beriman itu tolong menolong. Betul, tolong menolong. Betul apa enggak? Jadi menolong, saling bantu membantu kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada siapa yang membutuhkan. Ya. Jadi dia katakan begini. Makanya saya itu nggak mau minjemin uang, baik itu kepada teman saya ataupun tetangga saya, kurang lebihnya begitu. Karena apa? Karena saya kalau minjemin itu ditagihnya susah. Nah inilah, ini kesalahan yang fatal. Sebagai tokoh agama ini nggak boleh katakan begitu. Agama menganjurkan kita itu saling bantu membantu, ya, saling tolong menolong. Tapi ini omongannya begini, layak nggak? Ini akhirnya berjuta-juta umat mengikuti apa yang dikatakan dia, karena dia sebagai seorang tokoh, seorang figur, mengikuti apa yang dikatakan oleh Gus Miftah tadi. Ini jelas merusak Islam, saudara, merusak. Karena apa? Islam itu mengajarkan kita itu tolong menolong sesama saudara kita, tetangga kita, teman kita, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu. Jadi ucapan itu ya tolong kalau saya minta diklarifikasi kepada masyarakat ya. Dan itu sama sekali nggak benar. Ajaran Anda itu, ucapan Anda itu nggak benar. Tidak dibenarkan, apapun alasannya nggak dibenarkan. Karena agama itu mengajarkan kita itu saling tolong menolong, bantu membantu. Terus dalam kelanjutan ceramahnya keduanya dia bilang begini. Makanya kalau ada orang minjem uang ke saya ya, minjem ke saya, misalnya dia itu minjem 10 juta.
saya mending mengasih dia 1 juta ikhlas. Karena apa? Nanti kalau saya minjemin dia, ya, itu alasan dia ya. Kalau saya minjemin dia, ya, nanti kita pasti menjadi musuh. Karena apa? Ditagihnya susah. Akhirnya terjadi selek. Akhirnya nambah musuh lagi katanya. Daripada saya nanti jadi musuh, saya mendingan kasih dia 1 juta. Udah, kan enak. Ya ini salah. Tetap salah, omongan Anda tetap salah. Agama nggak mengajarkan begitu. Jadi teori Anda sudah dimasukkan dalam ajaran agama. Ini sama sekali nggak dibenarkan. Kalau Anda kira-kira mampu, tolong orang itu. Begitu. Orang yang meminjam ke Anda itu berarti sudah mengukur bahwa Anda itu mampu untuk memberikan pertolongan. Begitu. Orang yang minjem itu sudah mengukur kekuatan orang yang akan dipinjemin. Sudah mengukur. Begitu. Jadi Anda jangan membolak-balikkan bahasa sehingga merusak Islam ini. Islam mengajarkan kalau tetangga butuh, teman butuh, saudara butuh, tolong bantu. Dan nanti seandainya dia nggak mampu membayar, ya, dia misalnya janji ya, ini tanggal 10 kamu minjem, nanti saya bayarnya tanggal 20. Lah tanggal 20 nggak bisa bayar. Itu dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu dihitung sodako. Itu Islam mengajarkan begitu. Terus kamu harus berpikir lagi begini, harta yang saya miliki ini adalah hartanya Allah. Seandainya harta ini saya kasih dia, itu saya ikhlas. Ya, kalau memang rezeki saya pasti kembali. Begitu. Anda seorang tokoh, ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang Anda belum yakin kebenarannya. Itu salah besar ya. Ya. Jadi begitu. Kalau Anda minjemin itu yang ikhlas. Nanti masalah dikembalikan atau enggak, itu urusan Allah. Pasrahkan. Kalau memang itu rezeki Anda, pasti kembali. Begitu ya. Tolong ini klarifikasi saya didengarkan, dan kalau Anda mendengarkan ya saya hanya minta tolong Anda itu mencabut omongan itu, minta maaf kepada kaum muslimin se-Indonesia bahwa apa yang saya katakan itu salah. Gitu. Saya sebagai guru, tugas saya hanya memperingatkan gitu aja, meluruskan kata-kata yang salah. Gitu. Mohon diperhatikan